Di dunia yang penuh tekanan, seorang artis terkenal bernama Lee So-yeon berjuang untuk bangkit setelah skandal yang merusak karirnya. Namun, usahanya untuk kembali mendapatkan perhatian publik berujung pada tragedi. Setelah terlibat pertengkaran dengan rekannya, So-yeon sadar pada satu kenyataan, di mana sahabatnya itu tewas secara misterius, dan ingatannya tentang kejadian itu tiba-tiba hilang yang membuatnya terjebak sebagai tersangka. Dalam usahanya mengungkapkan kebenaran, tiba-tiba surat misterius menjadi petunjuk siapakah pelaku sebenarnya. Seperti apa kisahnya? Jadi begini ceritanya. Pagi itu, Lee So-yeon sedang dalam perjalanan menuju acara peluncuran buku terbarunya. Namun, perjalanan itu hampir berakhir bencana ketika dia nyaris menabrak seorang pria yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Untungnya, dia bisa mengendalikan mobil itu tepat waktu dan terhindar dari kecelakaan. Sesampainya di lokasi acara, dia langsung disambut oleh resepsionis yang bahkan tidak mengenalinya sama sekali. So-yeon pun harus memperkenalkan dirinya lagi, padahal dia datang untuk acara launching bukunya sendiri. Suasana acara yang sepi dan hambar membuatnya merasa semakin tidak dihargai dengan hanya sekitar 5 orang saja yang hadir. Setelah acara itu selesai, So-yeon bertemu dengan salah satu orang yang mengaku fansnya. Dia bernama Park Jimin. Di sini dia dengan antusias meminta tanda tangan. Dalam jumpa fans itu, Jimin bercerita bahwa kecelakaan yang dialaminya beberapa tahun yang lalu membuat kakinya tidak sempurna untuk berjalan. Tetapi karya So-yeon memberinya kekuatan untuk bisa bangkit lagi. Dan sebagai tanda terima kasih, Jimin mengajak So-yeon untuk makan bersama. Di sana mereka berbicara lebih jauh dan So-yeon merasa sedikit terhibur. Bagi So-yeon setidaknya masih ada yang menyukai hasil karyanya. 제가 다쳐서 힘들 때 수연님이 큰 힘이 됐어요. 하필 제가 큰 사고를 쳤네요. 정말 안타까워요. Setelah makan, So-yeon menerima telepon dari temannya yang mengajak untuk melihat penampilan grup idola muda yang baru direkrut. Melihat semangat dan wajah muda mereka, rasa iri itu pun muncul. Temannya pun menasihati untuk berhenti minum alkohol, mengingat kebiasaan itu bisa merusak citranya setelah insiden kecelakaan yang menghancurkan karirnya. Tak hanya itu, sebagai artis yang pernah tenar di masanya, tersebar pula rumor bahwa teman serumahnya mungkin telah menyebarkan fitnah buruk yang membuatnya kehilangan peran dalam sebuah film. Tekanan itu pun membuatnya makin stres dan menjadikan alkohol sebagai pelarian. Saat So-yeon mabuk, tiba-tiba dia dihampiri seorang pria yang mengajaknya berkenalan dan menggodanya. Hari itu setelah acara peluncuran bukunya yang sepi dan jauh dari ekspektasi, So-yeon berhenti sejenak di pinggir jalan untuk merenung. Namun, ketenangan itu terganggu ketika seorang polisi wanita mendekat. 이 사람 보신 적 있으세요? Itu menunjukkan foto seorang pria yang mereka cari dan menjelaskan bahwa pria itu diduga kabur dari panti jompo. Polisi itu meminta So-yeon untuk menghubunginya jika melihat pria ini. Meskipun wajah pria itu terasa familiar, So-yeon memilih untuk berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak pernah melihatnya. So-yeon kini telah sampai di kontrakannya yang terbilang jauh dari kota. Hidupnya pun terasa berada di titik terendah. Dia terhimpit ekonomi, ditambah lagi adanya surat tagihan atas kerusakan yang dia buat di bar tadi malam. Merasa tertekan, dia pun segera menghubungi pengacaranya dan bertanya, mengapa dia terus menerima surat pengaduan meskipun sedang kesulitan keuangan? Pengacaranya pun berjanji akan segera menyelesaikan masalah itu. Tetapi itu tidak meringankan seluruh beban pikirannya. So-yeon yang merasa kacau mengambil sekotak susu dan rebahan di sofa. Selang beberapa saat, teman satu kontrakannya yang bernama Ga-yeong pulang dan membangunkan So-yeon. Begitu melihat wajah Ga-yeong, So-yeon teringat perkataan temannya tentang kebiasaan Ga-yeong yang sering menjelek-jelekannya di belakang. Namun di sisi lain, Ga-yeong yang melihat botol susu pemberian ibunya telah diminum oleh So-yeon, dia pun menjadi emosi. Namun, Ga-yeong juga menyadari bahwa dia sering meminjam baju-bajunya So-yeon tanpa izin.
Saat Gayong sedang mandi, rasa curiga Soyeon jika sering dijelek-jelekan semakin membesar. Dengan hati-hati, Soyeon masuk ke kamar Gayong dan membuka HP-nya. Benar saja, di sana dia menemukan pesan-pesan yang membuktikan bahwa Gayong telah menyebarkan fitnah tentangnya di agensi. Tersadar akan kenyataan pahit ini, Soyeon bertanya-tanya, apakah mereka sungguh-sungguh berteman baik? Soyeon lalu menghampiri Gayong yang baru selesai mandi. Dia masih belum mengaku kalau sudah tahu tentang kelakuan buruk teman serumahnya. Tapi karena ingin melampiaskan emosi, Soyeon menjadikan baju yang dipinjam Gayong sebagai alasan dan memintanya untuk mencuci baju itu sampai bersih. Dalam kondisi emosional, Soyeon mulai kehilangan akal sehatnya. Dia berjalan ke dapur dan memecahkan piring-piring kotor di dalam wastafel. Semua terjadi begitu cepat. Saat Gayong melihat Soyeon terluka, dia pun dengan cepat membantu mengobati tangannya. Meskipun masih diliputi amarah, Soyeon merasa bersalah atas tindakannya yang berlebihan dan meminta maaf. Gayun pun menerima permintaan maafnya dan suasana yang semula tegang kembali mereda. Namun tiba-tiba saja HP Gayung berbunyi dan dia tampak menjauh untuk menjawab pesan itu. Jelaslah hal ini memicu rasa curiga Soyeon. Bayangan buruk yang pernah dia baca sebelumnya kembali menghantui pikirannya. Merasa cemas, Soyeon mencoba untuk menutupi perasaannya dengan menawarkan pijatan refleksi untuk Gayong. Awalnya pijatan itu terasa lembut dan membuat Gayong nyaman. Namun lama-kelamaan pijatannya itu berubah menjadi tekanan yang keras. Gayung pun kesakitan dan berusaha melepaskan diri. Mereka pun akhirnya adu mulut dan saling menampar. Setelah kejadian itu, Soyeon pergi ke kamarnya dengan sangat emosi. Dia mencoba menenangkan diri dengan meminum obat yang biasa dia konsumsi. Namun kali ini, dia mencampurkannya dengan alkohol dan berharap bisa melupakan segalanya. Campuran itu ternyata membuatnya justru kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, Gayung tergeletak tidak bernyawa di lantai. Panik dan gemetar, Soyeon pun berusaha mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan tadi. Dalam kebingungannya, dia berusaha meyakinkan diri bahwa dia bukanlah pelakunya. Namun, kenyataan yang ada di depannya terasa sangat sulit diterima dan hanya dia seorang yang tinggal di rumah itu. Ini memungkinkannya terjebak sebagai tersangka. Soyeon yang panik langsung menghubungi manajernya untuk memberitahu bahwa Gayung telah meninggal. Dia meminta manajernya segera datang untuk membantu mengatasi masalah ini. Namun baru saja menutup telepon, Soyeon merasa ada yang aneh. Seperti ada seseorang yang sedang mengintipnya dari luar jendela. Tanpa berpikir panjang, dia pun keluar untuk memastikan siapa yang mengintip. Ternyata sosok itu adalah pria yang kabur dari panti jompo yang sebelumnya hampir tertabrak oleh Soyeon. Situasi pun semakin memburuk. Dia terpaksa melawan dengan sekuat tenaga dan berusaha mempertahankan diri. Setelah beberapa saat, dia berhasil membuat pria itu tidak sadarkan diri. Namun, dia jadi salah fokus dengan kalung yang dikenakan pria itu. Ini sesuatu yang langsung mengingatkannya pada kecelakaan yang menghancurkan karirnya di masa lalu. Sejenak Soyeon terdiam. Dia memikirkan masa lalunya yang gelap dan tiba-tiba pria itu terbangun dan menyerangnya lagi. Dengan cepat, Soyeon melumpuhkan pria itu untuk kedua kalinya. Dalam kondisi yang takut, Soyeon memasukkan pria itu ke dalam bagasi mobil dan mengalirkan asap knalpot ke dalamnya. Harapannya semuanya akan berakhir di sini. Setelah membersihkan noda merah yang melumuri tangannya, Soyeon menyulut sebatang rokok untuk menenangkan diri. Namun, kedamaian itu segera diganggu ketika seorang kurir misterius mengantarkan amplop merah ke dalam rumahnya. Kurir itu tampak bingung dan hanya mengatakan bahwa dia menjalankan tugas tanpa tahu siapa pengirimnya. Di dalam amplop itu, Soyeon menemukan surat dan beberapa foto dirinya yang diambil secara diam-diam. Bahkan ada foto dirinya saat berada di dalam rumah. Foto itu jelas menunjukkan bahwa seseorang telah mengawasinya setiap hari.
Ketika Suyun mencoba mencerna semua itu, dia terkejut mendapati bahwa tubuh Gayong yang tadi tergeletak di lantai kini hilang tanpa jejak. Pikiran Suyun dipenuhi tanda tanya. Siapa yang telah memindahkan tubuhnya? Apakah ada seseorang yang mengendalikan semua ini? Kini Suyun benar-benar takut dan menghubungi manajernya bahwa Gayong telah meninggal. Dia meminta manajernya untuk segera datang dan membantu menyelesaikan semua teror ini. Dalam keadaan kebingungan, Suyun melemparkan surat yang dia terima. Tanpa dia sadari, lemparannya malah memperlihatkan cairan merah yang masih segar yang ada di lantai. Tanpa pikir panjang, dia pun mengikuti jejak itu yang membawanya ke kamar mandi. Di sana, dia kembali menemukan Gayong yang sudah tidak bernyawa. Tak lama kemudian, 2 polisi datang ke rumahnya. Mereka menanyakan lagi tentang pria yang sedang mereka cari karena mereka mendapatkan laporan bahwa pria itu terlihat di sekitar rumah Soyeon. Meskipun perasaan takut menguasainya, Suyun masih berusaha tetap tenang. Namun, polisi itu merasa ada yang tidak beres dan meminta izin untuk memeriksa sekeliling rumah. Suyun pun hanya bisa diam. Dia berusaha tidak menunjukkan kecemasannya dan berharap polisi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah memeriksa halaman rumah dan tidak menemukan apapun, polisi wanita itu mendengar suara aneh dari garasi mobil. Mereka pun meminta izin untuk memeriksa lebih lanjut. Di dalam garasi itu hanya ada kentang yang berserakan dan sebuah pisau yang tertancap di antara karung-karung kentang. Suyun merasa lega karena polisi tidak menemukan apapun yang aneh. Namun ketenangannya pun segera hilang. Polisi wanita itu tiba-tiba sakit perut dan meminta izin pergi ke kamar mandi. Dengan terpaksa Suyun mengizinkannya, namun meminta sedikit waktu untuk merapikan kamar mandinya. 잠깐 여기서 기다리실래요? 화장실이 지저분해서. 아, 무슨 정리까지. 화장실에 시체만 없으면 되죠 뭐. Setelah membersihkan noda-noda merah yang ada di lantai kamar mandi, dia berharap polisi tidak menemukan Gayong yang tersembunyi di bak mandi. Namun setelah selesai menggunakan toilet, polisi wanita itu tanpa sengaja membuka tirai bak kamar mandi dan menemukan Gayong yang sudah tidak bernyawa. Suyun yang sangat ketakutan jika dijadikan tersangka dengan cepat mengambil pisau dan menyerang polisi wanita itu hingga pingsan. Selanjutnya Suyun memegang pistol yang baru saja dia ambil. Dia berusaha tetap tenang meski kepanikan sudah menguasai dirinya. Dia pun keluar menunggu polisi satunya lagi yang sedang menunggu di luar. Pura-pura ngajakin ngopi dan mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara santai. Namun tiba-tiba polisi yang pingsan tadi sadar dan keluar dari rumah. Dengan sisa tenaga dia berusaha memperingatkan rekannya bahwa Suyun ini adalah manusia berbahaya. Dalam sekejap, dia menodongkan pistol dan menembak, memastikan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Setelah itu, Suyun duduk di samping bak kamar mandi dan dia merokok lagi untuk menenangkan diri. Di sampingnya, tubuh Gayong masih tergeletak tidak bernyawa di dalam bak. Suasana yang seharusnya tenang itu tidak berlangsung lama. Ketika listrik di rumah tiba-tiba padam, rasa takut pun semakin menguasai dirinya. Dia tahu bahwa dia sedang diawasi. Dengan hati-hati, Suyun menyusuri rumah dan berusaha mencari tahu siapa yang sedang menerornya ini. Dan tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dengan panik, Suyun yang sudah sangat takut langsung menembak orang itu. Dia melihat bahwa yang terjatuh adalah manajernya sendiri, orang yang seharusnya datang untuk menolongnya. Rasa bersalah pun langsung menghantamnya dan dia tidak bisa menghentikan tangisnya menyadari kesalahan fatal yang baru saja dia lakukan. Dan yang mengejutkan, tiba-tiba Jimin yang tadi di awal film mengaku sebagai fans beratnya mengaku bahwa dialah dalang dari semua teror mengerikan ini. Dengan wajah dingin, Jimin lalu menceritakan kisahnya 13 tahun yang lalu di sebuah desa kecil. Kala itu Jimin adalah seorang remaja dengan impian besar menjadi idola. Dia selalu membayangkan jika dirinya di atas panggung dan menjadi terkenal. Namun hidupnya mulai berubah ketika Camelia, seorang gadis cantik dan berbakat, pindah ke sekolahnya. Kecantikan dan pesonanya membuat Camelia langsung menjadi pusat perhatian di sekolah. Semua orang bahkan para guru memuji bakatnya.
Bagi Jimin yang sudah lama menginginkan hal itu, kehadiran Camelia seperti mimpi buruk dan menjadi saingannya. Dia merasa impian yang selama ini dia kejar tiba-tiba terhalang oleh gadis yang baru datang itu. Dan kenapa Camelia bisa secantik dan seberbakat ini? Karena dia mengidolakan Lee Soo-yeon. Disinilah awal mula Jimin membenci Camelia sekaligus Soo-yeon. Segala hal yang berkaitan dengan mereka harus dimusnahkan. Perasaan cemburu dan amarah yang memuncak membuat Jimin melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia pun pura-pura baik dan mengajak Camelia pergi ke hutan. Tempat itu seharusnya menjadi saksi pertemanan mereka, namun justru menjadi tempat terjadinya tragedi. Dia sebenarnya hanya ingin mengancam sambil menunjukkan bangkai kucing yang mati. Namun tiba-tiba amarahnya yang tak terkendali tidak sengaja mendorong Camelia, yang akhirnya terjatuh ke jurang dan meninggal dunia. Jimin yang panik langsung ketakutan dan lari. Namun tiba-tiba kakinya terjebak pada perangkap hewan yang dipasang pemburu. Kini hidup dan mimpinya telah hancur. Mimpinya menjadi artis yang dia harapkan selama ini sudah tidak mungkin lagi. Sejak itulah akar dari kebencian itu membara. Camelia telah meninggal, namun kini Soo-yeon menjadi target selanjutnya untuk dia musnahkan. Perasaan benci itu berubah menjadi obsesi dan balas dendam hanya karena tidak ingin disaingi. Setelah menceritakan itu semua, Jimin menyuntikkan obat bius ke leher Soo-yeon. Dalam sekejap Soo-yeon pun langsung pingsan. Pagi berikutnya Jimin membawa Soo-yeon yang tidak sadarkan diri bersama mayat seorang polisi dan dibawa ke hutan yang sama tempat dia dulu mendorong Camelia. Namun diam-diam Soo-yeon telah sadar, tapi dia pura-pura pingsan dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Ketika mobil itu berhenti di tengah hutan, Soo-yeon melihat kesempatan ini untuk bisa kabur. Dengan kekuatan yang masih ada, dia berhasil melepaskan diri melawan Jimin yang terkejut dan mencoba menghalanginya. Kondisi kaki Jimin yang tidak sempurna menghambatnya mengejar Soo-yeon yang jauh lebih gesit. Soo-yeon pun akhirnya berhasil bersembunyi di hutan itu. Namun Jimin tidak hilang akal dan memanggil-manggil namanya. Lalu dengan marah dia menceritakan kisah masa lalu yang penuh dengan luka. Dia mengungkapkan bagaimana dulu dia pernah dikucilkan hanya karena ingin menjadi yang paling cantik. Namun sayangnya dia justru menemukan dirinya terpuruk dalam kebencian yang membakar dirinya sendiri. Untungnya Soo-yeon yang mendengar itu tidak terpengaruh. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan saat Jimin larut dalam emosinya, Soo-yeon pun muncul dari belakang memegang batu besar dan dengan satu pukulan yang keras, dia membuat Jimin terjatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Dengan begitu Soo-yeon bisa selamat, namun dia harus mengalami hari-hari yang mengerikan dari fansnya sendiri. Dari film ini kita bisa belajar bahwa menghadapi kegagalan dan tekanan hidup bukanlah hal yang mudah. Dan jangan menyalahkan orang lain ketika mimpimu tidak dikabulkan semesta. Bisa saja memang jalannya yang sedang berbeda. Dan film pun tamat.